Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan materi struktur data, yaitu binary search tree. Nah, jadi si binary search tree ini dia merupakan struktur data yang mengadopsi dari konsep binary tree. Kalau kita review, binary tree itu adalah sebuah struktur data tree yang memiliki degree atau derajat maksimum itu 2. Nah, tetapi kalau di dalam binary search tree ada ketentuan yang berlaku, yaitu yang pertama adalah anak kiri dari parent itu memiliki nilai lebih kecil dari parentnya. Kemudian anak kanan dari parent itu memiliki nilai lebih besar dari parentnya. Nah, misalkan kita ingin menginsert data yang ada di sini. 11, 6, 8, 19, 4, 10, 5, 17, 43, 49, 31. Oke. Yang pertama yang kita insert adalah 11. Maka kita insert 11, maka 11 otomatis akan menjadi rootnya. Kemudian 6. 6 ini dia memiliki nilai yang lebih kecil dari parentnya atau 11. Nah, karena dia lebih kecil, maka dia berada di child sebelah kiri. Nah, kemudian 8. 8 kita lihat, 8 itu lebih kecil dari 11, masuk ke kiri. Kemudian 8 lebih besar dari 6, maka dia masuk ke kanan. Jadi, kalau nilainya lebih besar, maka dia akan berada di sebelah kanan dari parentnya. Kemudian 19. 19 itu lebih besar dari 11, maka masuk ke bagian kanan. Kemudian 4. 4 lebih kecil dari 11, masuk kiri. 4 lebih kecil dari 6, masuk kiri. Nah, kemudian 10. 10 itu lebih kecil dari 11, masuk kiri. 10 lebih besar dari 6, masuk kanan. 10 lebih besar dari 8, berarti masuk ke kanan. Oke. Kemudian 5. 5 lebih kecil dari 11, masuk kiri. 5 lebih kecil dari 6, masuk kiri. 5 lebih besar dari 4, maka masuk ke kanan. Kemudian 17. 17 lebih besar dari 11, masuk kanan. 17 lebih kecil dari 19, masuk ke kiri. Kemudian 43. 43 lebih besar dari 11, masuk kanan. 43 lebih besar dari 19, masuk kanan. Kemudian 49. 49 itu lebih besar dari 11, maka masuk kanan. 49 lebih besar dari 19, masuk kanan. 49 lebih besar dari 43, masuk kanan. Terakhir adalah 31. 31 lebih besar dari 11, masuk kanan. 31 lebih besar dari 19, masuk kanan. 31 lebih kecil dari 43, maka dia masuk kiri. Nah, jadi kalau di dalam binary search tree, dia menggunakan konsep binary tree yang terdiri dari 2 degree, ya, 1, 2 ya, maksimum. Kemudian untuk child sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dari parentnya, sementara untuk child sebelah kanan itu nilainya lebih besar dari parentnya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghapus sebuah data yang ada di dalam binary search tree ini, ada 3 kondisi yang akan kita temukan. Yang pertama, bagaimana kondisinya jika node yang ada itu tidak memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, berarti dia leaf ya. Kayak 5, 10, 17, 31, 49 itu kan leaf, tidak ada anaknya. Kemudian kondisi kedua adalah node yang kita hapus itu adalah node yang memiliki 1 child. Contoh di sini yang memiliki 1 child adalah 4. Childnya cuma 5. Kemudian 8 childnya cuma 10. Nah, kemudian kondisi ketiga, kita ingin menghapus node yang mempunyai 2 child. Contoh node yang mempunyai 2 child di sini siapa?
ada 11. Childnya ada yang ini 6 dan 19. Kemudian 6, childnya ada 4 dan 8. 19, childnya ada 17 dan 43. Kemudian 43, childnya ada 31 dan 49. Jadi itu 3 kondisi yang akan kita temui kalau ingin menghapus data yang ada pada binary search tree. Nah, kalau yang ingin kita hapus itu adalah node yang tidak mempunyai child atau childnya tidak ada atau leaf, maka misalkan di sini kita ingin menghapus 49. Karena dia tidak mempunyai child, maka bisa langsung kita hapus. Nah, kemudian kalau yang nodenya hanya memiliki satu child, misalkan di sini 4 ingin kita hapus, sementara 4 memiliki satu child yaitu 5, maka 4 ini akan dihapus digantikan oleh si 5. Nah, jadi yang ini kalau kita pisahkan nanti jadinya 6, karena 4-nya dihapus menggantikan 5, maka jadi 5. Kemudian ini tetap 8, ini 10. Nah, itu untuk yang satu child. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapus node di mana node tersebut memiliki 2 child? Nah, itu ada 2 cara. Jadi kalau kita ingin menghapus node dengan 2 child, itu cara pertama bisa secara predesesor. Artinya ketika node itu dihapus, maka node itu akan digantikan oleh elemen terbesar dari elemen kiri root atau node yang kita hapus. Nah, cara kedua adalah secara suksesor. Artinya node yang kita hapus itu akan digantikan oleh elemen terkecil dari elemen kanan root atau parent yang kita hapus. Misal saya ingin mengganti 11, ya, 11 ingin saya hapus. Kalau saya kerjakan secara predesesor, ya, kalau secara predesesor yang diambil adalah elemen terbesar dari elemen kiri root. Nah, yang dikatakan elemen kiri root atau node yang dihapus berarti kan yang ini. Nah, ini elemen kiri yang diambil adalah yang nilai terbesar. Nilai terbesar di sini yang mana? Yaitu 4, 6, 8, 5, 10. 10. Maka yang menggantikan root yang dihapus tadi adalah 10. 10. Kemudian 6. Kemudian 4, ini 5, ini 8. Nah, karena 10-nya, salah. 10, 6, 4, ini 5, ya. 6, ini 8, ya. Nah, 10-nya nggak ada ya, karena 10-nya sudah menggantikan 11. Kemudian ini tetap 19. Ya, ini 19, kemudian ini 17, ini 43, ini 31, ini 49. Nah, ini kalau secara predesesor. Kemudian kalau cara yang kedua, yaitu secara suksesor, yang akan menggantikan node yang dihapus adalah elemen terkecil dari elemen kanan root. Nah, kalau elemen kanan root atau node yang kita hapus kan 11, berarti yang kanannya yang ini. Nilai yang paling besar di sini adalah, nilai yang paling kecil di sini adalah 17. Maka yang menjadi rootnya adalah 17. 17. Kemudian untuk bagian kirinya tetap sama, itu 6. Kemudian di sini 4. Ini 5. Ini 8. Ini 10. Ya, kemudian ini 19, 17-nya sudah tidak ada ya karena menggantikan root. Kemudian ini jadi 43, di sini 31, dan di sini 49. Nah, jadi kalau dengan
node yang ingin dihapus itu mempunyai 2 child, boleh pilih salah satu, bisa secara predecessor atau secara successor. Nah, itu aja penjelasan singkat terkait binary search tree. Mungkin kalian bisa tambahkan dengan sumber-sumber lain. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.